Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقال عز من قائل وما بكم من نعمة فمن الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Yang kita hormati para habaib yang begitu banyak hadir di sini, rasanya kita punya harapan besar masuk surga. Ya. Kalau lagi ngelihat duduk bareng sama orang-orang baik begini, kayaknya kayak yakin banget, kayaknya walaupun kita nggak boleh begitu sih, tapi kita punya harapan besar. Ya Allah, masa iya segini nih semuanya ke neraka? Nggak mungkin. Ya. Apalagi nih habaib-habaib, orang-orang baik, orang-orang soleh. Andai kata kita kagak masuk ke surga, masa iya nggak ada yang nolongin ini satu di sini? Ya, kayaknya harapan buat masuk surga itu gede. Alhamdulillah, nikmat yang besar dari Allah, kita bisa kumpul bersama para habaib yang begitu banyak. Yang kata Habib Syauqi tadi emang kayak maulid ini, nah pikir juga maulid tadi, ini habaib banyak amat ini habaib. Nggak kayak taklim ini. Bal khusus sahab al-majlis akhina al-habib Syauqi bin Haidar al-Habsyi. Allah yarzuqhul as-sidq ma'allah, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan beliau istiqamah terus dan juga bisa berdakwah terus. Alhamdulillah, kita senang banget melihatnya. Banyak habaib-habaib yang terjun ke dakwah ini, salah satu yang bikin senang hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa akhina al-mukarram al-habib Salim al-Juhri yang datang dari Gorontalo, masyaallah, natasyarraf bikum ya habib. Dan senang kita dengan apa yang beliau sampaikan tadi, dan kita ngambil ilmu sebenarnya. Sebenarnya kita dengerin juga tadi, nyimak gitu apa yang disampaikan Habib Alwi, yang disampaikan Habib Salim, kita ngambil tuh ya semuanya. Karena enggak semua orang menguasai semua ilmu. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Banyak ilmu yang ada sama beliau enggak ada sama saya. Banyak yang ilmu sama beliau enggak ada sama yang lainnya begitu. Jadi kita ngedenger ini, masya Allah, nikmat. Alhamdulillah. Juga akhina yang datang bersama saya, memang sengaja juga kita ada urusan dan datang bersama beliau Habib Alwi, pengasuh Majelis Al-Munawwir. Mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat, afiat, Allah Subhanahu wa taala bisa terus kita semuanya bisa jalan gandengan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Sayyid Sahil. Ana lagi inget-inget tadi ini, ana pertama ngeliat mukanya inget di mana ya, ana bilang. Pas Habib Alwi bilang takut bini, oh iya bener. Videonya tuh yang kata lagi ada Instagram, ada apa tuh ya? Banyak kata hasil dan menang usia ini jamaah arahat. Mertuanya beliau udah sampai ke pesantren saya 2 kali, beliaunya belum. Gimana ini mantu, ini begini nih. Ali terus bini soalnya ya. Dan juga kafatil habaib yang lain, Habib Alwi ya Segaf dari Puncak Bogor, Habib ya. Habib Alwi bin Ahmad, naam, sering ketemu Habib Husain Al-Hamid, Syekh Salim, Syekh Nabil Allah bin Sa'ad bin Sumair dari Solo yang juga beberapa kali udah ketemu. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kumpul di sini. Insyaallah kita yakin enggak ada ragu sedikit pun, pulang dari sini dosa kita diampunin sama Allah. Yakin, seyakin-yakinnya kita datang ke sini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini rasanya kayak di surga kita ya. Kayak di surga enggak? Di surga semuanya saling sayang, saling kasih, bercanda, senyum-senyum, enggak ada sikut-sikutan, enggak ada gedeg-gedegan, enggak ada siapa itu, enggak demen pisan gua sama dia. Enggak ada begitu tuh. Di surga enggak ada begitu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutagabilin. Allah berfirman di Al-Quran, di surga itu kami cabut dari hati ahli surga ghil-ghil, belenggu-belenggu kebencian, kagak demen, enek, hasut, jeleh, kagak demen, itu semua di surga Allah hilangin dari hati ahli surga. Ikhwanan ala sururim mutagabilin. Di surga semuanya saudara, duduk ala surur,
di atas dipan-dipan, di atas tempat duduk begitu, mutagabilin, saling tatap, saling sapa, kaif halak bakhair. Ini rasa surga, nikmatul jannah suriqat kata ulama. Kenikmatan surga lagi dipetik, ditaruh ke majlis ke model kayak begini. Dan kita ngerasain, alhamdulillah di sini kita nggak ada, insya Allah di sini nggak ada yang nggak demen semuanya. Ya, Ana sama Habib Alwi, nggak mau agak demen orang kita dianterin pakai Mercy, dia ke sini coba itu. Pakai Mercy coba. Ganteng kita naik 30% langsung. Habib Syauqi, Masya Allah, Habib Salim Al-Jufri, Allah, walaupun baru kenal nih Insya Allah, tapi jadi baik Insya Allah. Habib Sahil juga, yang lain-lainnya semuanya dah. Ini nikmat surga. Ya, dan sering kali inilah makna inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Salah satu makna ketika rahmat Allah turun, kita merasakan hati kita itu tenang, lupa dengan kepenatan dunia. Majlis-majlis yang kayak begini yang insya Allah akan membuka hati kita, membesarkan hati kita, dan membuat kita lupa dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Masya Allah. Bahkan sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, andai kata di surga kenikmatan majlis kayak begini nggak ada di surga, saya nggak mau masuk surga. Sampai kayak begitu ada ulama kayak begitu tuh katanya. Saking mereka katanya kalau udah hadir majlis tuh nikmat. Sampai ada sebagian murid Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid katanya ketika hadir majlis Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bertahun-tahun, saat Habib Ali meninggal, beliau mengatakan, saya baru sadar kalau saya di dunia setelah meninggalnya Habib Ali Al-Habsyi. Semasa hidupnya Habib Ali, saya duduk, hadir di majlis beliau ini, kok rasanya kayak saya lupa kalau saya itu di dunia. Saking nikmatnya. Nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan dari Allah. Haffathumul malaikah. Malaikat ikut berdesakan bersama mereka. Cuma nggak kelihatan sama mata kita. Nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Jaga nikmat ini, dijaga. Dijaga nikmat ini. Ya, walaupun mungkin Syekh Nabil rumahnya di Solo, Habib Salim rumahnya di Gorontalo, Habib Alwi rumahnya di Bekasi, saya di Bekasi dan Bogor dan lain sebagainya, yang lain-lainnya nih. Tapi tetap pasti ada waktunya momentum kita kumpul. Ya, walaupun kita mungkin semajlis itu jarang, tapi begitu kumpul semajlis kerasa. Kita ini saudara semuanya. Dan kita semuanya satu komando, yaitu komandonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa ardhah di dalam kitab kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, masih di awal-awal kitab di situ. Beliau membahas tentang at-taqwa, mabhatsut taqwa. Di situ ada kutipan kurang lebih beliau bilang begini. Falau anna rajulan, andai kata ada satu orang laki-laki, atahullahu dunya bi asriha. Allah kasih dia dunia seutuhnya. Ada orang saking kayanya, ini dunia semua tanah sedunia punya dia. Kita semua ngontrak sama dia. 7 miliar orang nih ngontrak semua sama dia. Saking kayanya nih orang. Tambang nikel dia punya, tambang berlian dia punya, tambang emas. Semuanya tuh dunia dia yang punya nih, saking kayanya. Kalau mungkin ada 10 orang terkaya sedunia, itu mungkin kekayaannya hanya berapa begitu ya. Paling mau beli pulau Bali, mau beli. Ini dunia dia punya andai kata. Ada satu orang seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala wa mana'ahu al-Islam, Allah enggak kasih dia Islam. Dunia dikasih sebanyak-banyaknya sama Allah, tapi Islam, iman, Islam di dalam hatinya enggak dikasih sama Allah. Enggak dikasih hidayah dan taufik untuk jadi hambanya orang muslim. Terus ada orang yang kedua. Imam Haddad ngajakin kita berbanding-banding begitu. Yang kedua ini ada orang yang kagak dikasih dunia sama Allah. Ya. Dunia enggak dikasih sama Allah. Motornya Smash si gesit irit tahun 2004. BPKB udah mati, menemogok mulu tuh motor, sering banget kena razia misalnya. Udah suwe banget hidup ini orang pokoknya dan. Mana bininya galak. Misalnya bukan yang Habib Salim, bukan ya. Ini Habib Alwi yang mulai-mulai ini jadi begini nih. Sebenarnya kita nggak begini. Misalnya nih ada orang udah susah banget nih, misalnya ada orang ya, susah, dunianya susah. Tapi dikasih Islam dan iman sama Allah dalam hatinya. Dia dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Haddad mengatakan, maka sungguh orang yang kedua itu lebih baik, lebih nikmat, lebih beruntung daripada orang yang pertama.
Karena orang yang pertama itu hidup, nikmatnya dia hanya sebentar. Setelah dia meninggal, di alam barzakh aja udah ratusan ribuan tahun. Terus masuk ke alam, ya Allah udah gak ada apa-apanya. Sedangkan orang yang kedua meninggal, dan dia akan masuk ke dalam surga. Jadi, buat ngasih gambaran sama kita begini. Nikmat itu ada dua macam. Ada nikmat yang besar, ada nikmat yang kecil. Kalau kita tanya kira-kira nikmat yang besar itu apa? Nikmat yang besar itu yang patut kita syukurin. Yang berharga di sisi Allah itu nikmat besar. Tapi yang nggak ada nilainya di sisi Allah itu nikmat kecil. Contoh, saya punya barang berharga misalnya. Handphone yang baru keluar dah tuh misalnya. Apa? iPhone yang baru keluar. Berapa? 13. Yang harganya berapa duit itu kira-kira? 20 jutaan ya. Saya punya handphone 20 jutaan, misal, ini contoh. Terus ada orang lewat depan rumah saya lagi duduk di depan pintu, contohnya. Pak, misi, oh iya, itu iPhone 13 Pak ya? Iya betul. Boleh gak buat saya Pak? Lu siapa? Kita harus begitu, lu siapa lu minta handphone? Nggak, saya musafir Pak. Oh mohon maaf ya. Enggak bisa, mohon maaf. 20 juta lebih nih, ente minta enak banget begitu. Kalau sesuatu yang berharga di mata kita nggak bakal kasih sembarangan orang. Tapi kalau ibu kita minta, Beb, handphone cakep tuh Beb. Iya Mek, batu Mia ambil Mek. Belum juga diisiin kartu itu handphone misalnya. Baru beli pisan. Ntar kartunya Beb isiin Mek. Contoh nih. Kalau orang yang kita sayang, orang yang ada nilai di mata kita, semahal apapun kita kasih. Begitu. Nah, contoh gambaran kedua, misalnya anak pagi-pagi ini makan nasi uduk di depan rumah. Habis makan nasi uduk tuh kertas minyaknya kita lipat-lipat pakein karpet, pakein karet. Taruh. Ada orang lewat nih, orang yang tadi minta iPhone 13, lewat lagi dia. Oh, dia lagi nih, kita pikir gitu. Maaf Pak, itu kertas minyaknya buat saya boleh gak? Kita kasih gak kira-kira? Kasih. Bapak, tiap pagi kalau perlu ente ambil anak kasih. Kita kasih. Tahu antum kenapa? Begitulah Allah ngasih milih-milih nikmat begitu. Allah ngasih milih-milih nikmat sama hambanya begitu. Kalau nikmat yang besar di sisi Allah, iman, Islam, taufik hidayah, agama Islam, cinta Nabi Muhammad, cinta ulama, bisa hadir majlis ilmu, dapat ilmu, itu berharga banget di sisi Allah. Ngasihnya Allah lihat-lihat. Ini orang saya demen apa kagak? Punya nilai gak di mata saya? Yang Allah demen, yang Allah pengen dia baik, yang Allah sayang, dikasih sama Allah tuh. Dikasih. Tapi kalau dunia, lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, ma saga minha kafiran syarbata ma'. Tapi kalau dunia, Allah ngasihnya, kalau kata ibarat kita merem, nggak pakai ngeliat orang. Mau sujud, mau kagak sujud, lu ambil. Ya Pak ya? Yang kagak sujud aja dikasih. Yang mukmin, yang kafir dikasih. Yang punya ilmu, yang kagak punya ilmu dikasih. Yang sholat, yang kagak sholat dikasih. Jadi sebenarnya yang perlu kita ngiri itu orang-orang yang dikasih nikmat iman. Lihat beliau-beliau nih, Allah. Dari tadi kita ngeliatin foto-foto habaib-habaib kita, Masya Allah. Radhiyallahu anhum. Tadi munsyid baca lazilat masrur galbi bidzikri salaf. Hati saya girang banget. Selama masih ada yang mau nyebut-nyebutin salaf, hati saya bakal terus girang sama mereka. Enggak gilang dengan yang lain. Girangnya, senangnya sama mereka-mereka. Kenapa? Dikasih sama Allah yang luar biasa. Dikasih yang luar biasa. Wali ghairillahi maghasadu. Sampai-sampai Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an, beliau mengatakan, ma'aghtabitu waliyan wala malakan. Jangan lagi sama wali sama malaikat. Anda enggak ngiri sama wali Allah. Sama malaikat Anda enggak ngiri. Yang Anda ngiri itu orang yang istiqomah ikut salaf. Itu yang Anda ngiri. Yang istiqomah ikut salaf. Wah ini ada wali hebat, Masya Allah punya karomah. Anda kagak ngiri, kata Habib Ahmad bin Hasan. Tadi dia bilang itu al-istiqamah khairu min alfi karamah, kata Habib Salim Al-Jufri. Menukil daripada kalamnya para ulama, kalamnya Habib Umar bin Habib. Jadi lempeng ngikutin salaf, baca kitab salaf, baca qasidah salaf, ikut cara majlis salaf. Antum nggak bakal tahu mahalnya majlis ini kecuali kalau
antum pindah alam atau pindah dimensi. Anak nggak bisa cerita panjang-panjang. Ini nikmat yang luar biasa. Ikan itu nggak bakal merasakan nikmatnya di air kecuali kalau dia udah keluar dari air, dia cengap-cengapan. Ada cerita mungkin ini cerita fiktif, tapi buat ambil ibroh buat kita. Ada ikan yang ABG dah begitu ikannya. Ini ikan baru numbuh, baru masih bocah, jadi pikirannya kadang-kadang masih belum dewasa, masih labil ini ikan. Ikan ini bertanya kepada ikan-ikan yang lain tentang air. Air di mana sih? Gue pengen banget ketemu air, kata tuh ikan. Ikan kan nggak berasa, mungkin dia biasa-biasa aja orang hidupnya ceprot, beranak udah di air. Dia mungkin seumur hidupnya nggak ngeh sama air, jadi dia nanya sama ikan yang lain. Ya, jawabannya nggak puas sampai begitu dia ketemu sama ikan yang udah sesepuh, jenggotnya udah panjang tuh ikan. Tanya, Mbah, ini air di mana? Ente nggak sadar di sekeliling ente air. Air itu di sekeliling ente, cuma ente nggak sadar. Kita kadang mencari kebahagiaan, mencari kenikmatan hidup. Kitanya nggak sadar, kenikmatan hidup itu udah ada di sekeliling kita. Antum dikumpulin sama habaib, sama masyayikh, sama orang-orang soleh yang punya sanad. Ini nikmat yang nggak ada tara bandingnya, nggak ada tara bandingnya. Ya. Mungkin kita masih muda, tapi kalau suatu saat dibuka pikiran kita sama Allah, tahadduts bi ni'mah. Alhamdulillah, al-faqir walaupun begini ya, enggak yang seperti orang-orang ulama-ulama punya ilmu sedikit ala kadarnya belajar sama guru-guru. Dan bisa ngajar sedikit-sedikit di majelis sampai Allah takdirin buka pesantren. Enggak sengaja tuh pesantren buka, bukan sengaja ngajak pengen beli tanah begitu, enggak. Ada bocah berapa orang datang ke rumah pengen belajar. Awalnya begitu. Ya udah sono di pendopo, no ada kamar mandi, no ada belajar di sini. Nambah satu orang, akhirnya enggak, dan begitu terus sampai jadi pondok. Enggak sengaja, kalau milih pantas mah kagak pantas. Enakan pengen tinggal di Bekasi, di Jakarta, enak. Di sono kita tinggal di gunung, Telkomsel aja belum masuk ke sono. Telkom rumah, bukan Telkomsel, Telkom rumah, Telkom itu belum masuk ke sono. Polsek baru ada 3 tahun yang lalu. Sejak 70 tahun lebih merdeka, ini bayangin. Filbadiyah. Tapi subhanallah. Akhirnya kita ngajar santri baca setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita ngerasain, ya Rabb, nikmatnya duduk di majlis ilmu. Anak kalau ditanya, Bib, paling nikmat tuh kapan? Paling nikmat malam Selasa, kita ngajar rauhah santri. Semua santri kumpul tuh, termasuk ustaz-ustaz kumpul, baca kitab Adab Sulukil Murid Imam Haddad, baca kitab Ta'limul Muta'allim, baca kitab ini. Itu sorganya dunia di situ. Nikmat, duduk, habis maghrib, kita baca kitab, adzan isya, ratib, sholat. Nikmat luar biasa. Andai kata ada yang mau ngajakin tuker, Beb, Anda punya perusahaan 3. Tuker bisa gak? Antum pegang perusahaan 3, Anda pegang pesantren antum. Enggak mau Anda. Ini nikmat banget. Nikmat. Walaupun ya duitnya pas-pasan, ntar kadang ada, kadang kagak, begitu. Tapi kenikmatan itu, kebahagiaan kan nggak selamanya dari duit. Bahagia itu adalah, ya panjang lagi itu dibahas. Jadi nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala dijaga. Jadi ketika kita dikasih nikmat sama Allah, ya kalau bisa meminta sama Allah, akhirat dapat, dunia dapat. Begitu mintanya ya. Ma ahsanad dinu wad dunya idza ijtama'a. Alangkah indahnya agama dan dunia ketika ada dua-duanya. Ya. Datang ke majelis taklim pakai Mercy. Wah, keren enggak tuh? Kan ajib begitu tuh. Kalau bisa dua-duanya. Begitu. Tapi kita udah dapat nikmat yang besar. Iman dikasih sama Allah, taufik hidayah, duduk di majelis ta'lim. Terakhir yang saya mau sampaikan, maghrib jam berapa? Mana takut tutup azan. Belum. Terakhir. Tadi ana bilang sama Habib Syauqi, Bib, ini ana dari subuh belum pulang. Dari subuh. Tadi sampai baca kitab hampir pulas tuh, Bib. Baca kitab tuh hampir pulas. Saking ngantuknya. Tadi pagi itu subuh ada kajian di satu masjid begitu, dia ngundang di Bekasi. Ketua DKM-nya nanya sama, pertanyaannya bagus banget. Habib, saya mau tanya, kalau orang itu mencintai Nabi Muhammad sudah banyak, Bib. Banyak orang cinta Nabi, banyak. Saya mau tanya, bagaimana caranya supaya kita dicintain sama Nabi?
Ya salam. Ana bilang ini luar biasa ini. Ana bilang ketua DKM pemikirannya ya. Yang cinta Nabi banyak gak? Sampai susah banget kita kadang-kadang pengen cinta sama Nabi. Gimana caranya ini pengen nangis, dirindu-rinduin sama Nabi. Susah. Kenapa kita nggak kepikiran gimana caranya supaya kita didemenin sama Nabi. Dikangenin sama Nabi, dideketin sama Nabi. Gitu. Ana bilang ini akhir pertanyaan. Dan itu dibahas sama ulama. Banyak, jawabannya banyak. Di antaranya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Mashi yusirru qalban Nabi mithl talabil ilm wal amal bihi wa nashrih." Tidak ada amalan yang paling bikin girang Nabi Muhammad, yang bikin senang Nabi Muhammad lebih daripada 3 hal. Yang pertama, nyari ilmu. Jangan putus. Orang yang nyari ilmu, itu dia bikin girang Rasulullah. Karena yang Allah utus Nabi untuk apa? Innama bu'ithu mu'alliman. Saya diutus sama Allah untuk mengajarkan ilmu. Kalau orang kagak ngaji, ini nggak ngejaga, melestarikan ilmunya Nabi Muhammad. Tapi orang yang ngaji, dia peduli dengan melestarikan apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Terus yang kedua, bukan cuma ngaji, pakai. Apa yang kita dapetin di majelis ilmu, pakai. Yang ketiga, sebarin. Yang udah kita dapat, sebarin. Ya, ini para habaib, alhamdulillah semuanya begitu. Ngaji, mondok, pakai, sebarin, ajarin ke orang. Kasih tahu. Hidupin lagi ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Imam Haddad mengatakan, Al-Imamul Haddad mengatakan, fa'agrabun nasi minhu sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat sama Nabi siapa? Wa aulahum bihi. Dan orang yang paling loyal sama Nabi Muhammad adalah aktsaruhum syughlan bihadzal amr. Orang yang paling banyak berdakwah di jalan Allah. Wa atammuhum dukhulan fih. Dan orang yang paling total masuk ke dalam medan dakwah. Karena dengan dakwah itu umat Islam yang tadinya kagak sholat mungkin dengerin ceramah kita jadi sholat. Dakwah itu nggak harus ceramah di atas mimbar, enggak. Antum jalan pakai pici itu udah dakwah. Pasang status yang baik itu sudah dakwah. Ana punya nomor handphone Bib 2. Yang satu isinya orang soleh melulu, yang satu bajingan mulu isinya nih. Teman-teman lama aneh misalnya, begitu kan banyak yang begitu. Ya banyak yang begitu. Nah, ana manfaatin status ana pasang kata-kata yang baik, potongan-potongan ceramahnya ulama dan juga cuplikan-cuplikan ini yang baik. Dan enggak sedikit orang-orang yang kena racun yang positif. Ya, kena racun yang positif. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha dan seterusnya. Jadi dakwah itu banyak caranya. Enggak cuma ceramah di atas mimbar atau seperti ini, enggak. Antum pakai ini siapa namanya ente? Ahmad Jindan. Masya Allah. Dari tadi ini menarik perhatian Anda. Jarang-jarang anak kecil, biasanya anak kecil tuh demennya pakai apa? Kostum Doraemon misalnya. Ini pakai sunnah, syuh. Ini efek dari apa? Dari kita pakai itu. Enak ya dilihatnya, pengen. Begitu. Sama kayak orang yang memakai sesuatu atau orang yang mengatakan sesuatu, dia sebenarnya sedang mengajak orang ke yang dia lagi lakuin. Jadi dakwah ini adalah orang yang paling dekat. Kalau ente pengen bikin girang Nabi Muhammad, majelis jangan tinggal, sebarin agama ini sebisa ente. Pakai cara yang ente bisa, nggak harus ceramah. Pakai cara yang antum bisa. Pakai cara yang antum bisa. Satu orang dapat hidayah. Dan pernah juga ada satu orang nanya begini, Beb, ana pengen bikin dongkol setan, caranya gimana Beb? Ini yang nanya orang Bekasi, Cibitung. Emang Bekasi ini macam-macam, rupa-rupa macam-macam orang di Bekasi. Unik-unik di Bekasi. Ada yang nanya, pengen bikin girang Nabi, Masya Allah. Bib, ana lama-lama aneh enek sama setan, Bib. Digodain mulu aneh. Ana pengen bikin dongkol setan, gimana caranya? Kata dia. Masya Allah. Jawabannya ada di kitab Imam Haddad tuh. Di Imam Ghazali jadi Ihya ada. Imam Haddad pernah menukil kata-kata begini. Qasama dhahri. Man da'allaha atau alladhi da'allaha husnal khatimah. Orang yang sering banget doa, minta, melakukan amalan yang bikin husnul khatimah, itu orang sama aja matahin tulang punggung saya, kata setan. Matahin tulang punggung, antum tahu matahin tulang punggung? Setan nih kalau bisa kita patahin tangannya, dia bakal terus godain ente.
Tangan gue masih ada satu lagi, patahin. Gue masih punya kaki, patahin. Tapi kalau udah tulang punggung patah, udah dia rebahan doang. Nggak bisa berdiri tulang punggung, antum tahu kan? Fulan tulang punggung keluarga, dia yang ngidupin tuh sekeluarga. Kalau dia nggak ada, sekeluarga nggak ada yang ngidupin, begitu istilahnya. Qasam al-dhahri, matahin tulang punggung itu kinayah. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada orang yang minta sama Allah doa husnul khotimah tiap malam baca ratib, wah ini minta. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah ya dzal jalali wal ikram mitna ala dinil Islam ya dzal jalal. Baca tuh, minta husnul khotimah. Hadir majlis salim juga sebab husnul khotimah sama. Itu setan bilang, ya. Itu setan paling enek sama orang yang kayak begitu. Kenapa? Kok bisa matahin tulang punggung? Sekali aja diijabah sama Allah tuh doa. Ini orang tiap hari baca ratib setahun. Misalnya sebelum meninggal setahun tiap malam baca ratib. Pas malam yang ke-30 diijabah sama Allah. Ya dzal jalali wal ikram mitna ala dinil Islam labbaik wa sa'daik. Saya ijabah. Ditakdirin Allah. Nanti husnul khatimah. Setan nangis. Puluhan tahun gua godain lu biar maksiat. Ujung-ujungnya lu meninggal lagi sujud, baca la ilaha illallah, hancur semua tuh usaha gua puluhan tahun. Jadi setan kalau ada orang lagi baca, ya dzal jalal, dia tekep kuping, mati. Wah ini orang, kesalnya bukan main. Jadi kalau mau bikin girang Nabi Muhammad, belajar ilmu, amalin, sebarin. Karena Nabi pengen sebanyak-banyaknya umatnya masuk ke dalam surga. Sebarin kebaikan. Dan kalau mau bikin setan, sebarin banyak-banyak minta husnul khotimah dan sebarin amalan itu. Yang paling gampang, baca ratib. Ratibul Autas ataupun ratibul Haddad dan amalan-amalan yang lainnya. Ini aja mungkin yang bisa saya sampaikan, 5:30. Kalau kebanyakan takut gumoh ya. Ini yang merasa cukup, insya Allah ada manfaatnya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Mudah-mudahan kita kumpul di dunia dan di akhirat, insya Allah. Kalau ada hal-hal yang kurang baik dari omongan saya, banyolan yang kagak pantas, yang nyinggung itu kealfaan saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.